Shalom, selamat pagi saudaraku. Doa saya Anda diberkati Tuhan di awal minggu hari ini. Dalam segala pekerjaan yang kalian lakukan, aktivitas apapun diberkati Tuhan. Oke saudaraku, sebelum memulai aktivitas, luangkan waktu dengarkan renungan ini. Ya, oke saudaraku, ada satu hal yang masih menyambung tentang orang tua dan anak, perihal kehidupan orang tua, saudaraku. Orang tua harus mewariskan satu hal penting yang tidak boleh terlewatkan dalam hidup mereka untuk menjadi wajah potret kehidupan orang tua, yaitu kesucian hidup. Beberapa orang tua merasa berhak bertindak kasar kepada anak mereka dengan cara apapun supaya mereka terlihat tegas, terlihat disiplin atau apapun. Tapi tanpa disadari, saudaraku, seringkali perlakuan orang tua itu membuat anak terluka, membuat anak tergores hatinya. Ingat ya bahwa sikap kita terhadap anak akan menjadi goresan seumur hidup yang kita torehkan dalam hidup anak-anak. Dan anak-anak akan merasakan kehadiran Allah atau tidak dalam hidup orang tuanya. Itu tergambar dari tindakan kita. Saya ngomong begini jangan disalahartikan loh ya, karena saya juga melihat beberapa orang tua yang salah asuh kepada anaknya. Nggak dimarahin, nggak ditegesin, merusak jadinya. Apalagi anak-anak waktu masih kecil di bawah 5 tahun. Itu usia emas loh. Harus tegas, harus disiplin, tapi dengan cara yang berhikmat di dalam Tuhan. Amin gak saudaraku? Ya, jangan ngawur. Ada caranya. Orang tua harus marah dan tegas jika itu memang dibutuhkan. Tongkat didikan itu penting untuk anak-anak. Tetapi kelemah lembutan Kristus tetap harus bisa dirasakan oleh anak di dalam ketegasan atau kemarahan orang tuanya itu. Ini yang seringkali disalah kaprahkan oleh pendidik-pendidik Kristen, orang tua Kristen yang akhirnya nggak dimarahin anaknya. Karena harus dengan kasih. Loh, tongkat didikan juga kasih. Tetapi harus ada kelemah lembutan Kristus. Artinya apa? Kamu mendidik dengan tongkat dan didikan dengan tegas dan disiplin, tapi di dalam koridor Kristus. Kamu gak pukul muka. Kamu gak sumpah serapahin anakmu. Betul gak? Kadang orang marah itu kan sumpah serapahin, pukul muka. Gak boleh, saudaraku. Ya, itu sesuatu yang harus Anda mengerti dulu. Dengan melihat kelemah lembutan orang tua yang menaruh amarah dan ketegasan yang sepatutnya, anak di situ dapat melihat jejak orang tua yang berusaha hidup dalam kesucian hidup. Jadi anak-anak tahu kenapa mamaku marah. Kenapa papaku marah? Oh, papaku marah kalau aku, mamaku marah kalau aku melanggar kesucian hidup. Melanggar perintah Tuhan, melanggar keluar dari koridor ilahi. Mamaku tegas, papaku tegas di situ. Amin nggak saudaraku? Kesucian di sini menunjuk kepada perasaan marah yang kudus. Ketika harus menunjukkan ketegasan atau amarah yang ditandai dengan penguasaan diri dan kasih. Garis bawah ini saudaraku. Karena banyak orang marah tantrum dia. Los. Nanti dia bisa maki-maki, bisa kutuki anaknya. Dasar anak setan lah. Kamu yang lahirin dia, berarti kamu setannya. Itu anak setan, kamu ibu setan. Kamu bapak setan jadinya. Kadang saya sampai ngomong begitu. Kamu hati-hati kalau ngomong. Dasar anak goblok loh. Itu lahir dari kamu, berarti bapak ibunya goblok. Makanya lahir anak goblok. Hati-hati kalau ngomong. Saya ngomong begini dengan kasih saudaraku, supaya kita sadar jangan kutuki anakmu. Dasar anak ini, dasar anak itu, dasar apa? Lu kamu yang produknya dari kamu kok. Kamu yang dari kamu ya, kamu itu yang awal mulanya begitu. Gitu loh saudaraku. Jadi
Sucilah ketika kau sedang mendidik anakmu dengan tongkat dan didikan, dengan ketegasan, dengan marah. Oke, tapi dalam koridor kudus. Amin ya. Secara tidak langsung itu menjadi pembelajaran buat anak-anak. Bagaimana membentuk karakter mereka guna bekal hidup mereka di hari esok. Seharusnya kita tidak berpikir bahwa sekolah minggu atau sekolah Kristen itu bisa menjamin anakmu menemukan jejak Tuhan di sana. Karena jejak Tuhan pertama-tama harus ditemukan dari orang tuanya. Makanya kemarin saya ngomongkan di dalam renungan, jadi papa yang benar ya. Pah, jadilah papa yang benar. Mah, jadilah mama yang benar. Bangun pernikahanmu yang baik supaya anak-anakmu mencontoh hidup pernikahanmu. Karena mereka menemukan jejak Tuhan tidak dari tempat lain dulu. Dia lihat papa mamanya dulu, bukan di tempat lain. Makanya jadi orang tua jangan melempar tanggung jawab. Udah, itu loh Mi, diurusin anaknya. Lah kamu enak ngomong begitu, kenapa papa? Kamu juga harus ngurusin. Atau maminya, kamu tuh loh. Jadi papa gak bisa, tunjukin itu loh, didik. Ini itu berantem sendiri. Betul gak? Atau seringkali udah lempar ke gereja, sekolah minggu. Gurunya sekolah minggu ini loh. Loh kok gurunya? Kamu ke gereja cuma berapa jam seminggu sekali. Tiap-tiap hari ketemu sama kalian orang tua di rumah. Atau sekolahnya. Itu loh gurunya sudah saya sekolahin mahal-mahal, sekolah Kristen. Tiap tahun minta uang gedung lagi. Mahalnya minta ampun sekolah begitu. Anakku jadi begini loh. Kamu salahin guru sekolah lagi. Makanya jangan berpikir dengan anak-anak ke gereja atau anak-anak sekolah Kristen ya, yang mahal sekalipun, yang terkenal, tersohor, mereka pasti akan jadi anak baik. Gak bisa saudaraku. Karena faktanya anak-anak tidak dapat berubah hanya karena datang ke sekolah Kristen yang bagus atau sekolah minggu. Gak bisa. Jadi peranan orang tua itu tidak tergantikan oleh siapapun. Tidak tergantikan oleh guru sekolah minggu, tidak tergantikan oleh guru sekolah, tidak tergantikan oleh pendeta, gembala, gak bisa. Para orang tua harus menampilkan kehidupan sebagai anak-anak Allah yang bisa dirasakan oleh anak-anak itu sendiri. Sehingga anak-anak dapat mengambil kesimpulan bahwa, oh papa mamaku berjalan dengan Tuhan. Karena orang tua yang berjalan dengan Tuhan itu pasti hidupnya suci. Hidup dalam kesucian. Ngomongnya suci, tingkah lakunya suci, matanya suci, hatinya suci, kelakuannya suci. Semuanya bisa dilihat. Di situ Anda sedang mengukir pathway kepada generasimu. Ikuti papa, nak. Ikuti caraku hidup, nak. Ikuti mama, nak. Caraku hidup nih kamu ikuti. Karena aku mengikuti jejak Tuhan Yesus dalam hidupku. Itu warisan terbesar, bukan hartamu. Warisan terbesar itu adalah jejak hidup Yesus yang kita wariskan melalui kita, orang tua, kepada generasi. Tidak peduli orang tua kaya atau miskin, berpendidikan, tidak berpendidikan. Setiap orang tua berkesempatan mewariskan jejak Tuhan Yesus dalam hidup anak-anak. Amin gak saudaraku? Orang tua harus sadar bahwa dirimu itu wakil Tuhan di dunia. Supaya kau bisa mendidik anak-anakmu di jalan Tuhan. Supaya mereka menjadi orang-orang yang punya kelas seperti Tuhan Yesus. Berkeadaan seperti anak-anak Allah. Seperti Yesus itu sendiri. Dikembalikan ke rancangan Allah semula, itu tugas orang tua. Makanya orang tua berpartner, suami istri, berjuang, berkolaborasi, saling berjuang untuk mengembalikan diri kalian ke rancangan Allah semula. Jangan di rumah cekcok terus, ribut terus, berantem terus. Atau gak mau ribut, udah deh, terserah lu. Sama-sama saling terserah. Gak ribut memang, tapi hidup di dunia masing-masing. Habis saudaraku pernikahan begitu. Generasimu mau taruh di mana? Maka agenda hidup kita satu-satunya haruslah mengenal Tuhan. Haruslah mengalami Tuhan dengan nyata.
Sehingga anak-anak akan melihat jejak Tuhan dalam hidup orang tua mereka. Ingat ya, di samping orang tua, gereja memang mengambil bagian dalam pembentukan anak. Peran itu adalah penanaman nilai-nilai rohani melalui ajaran yang diberikan, khotbah, pendampingan, semuanya itu. Akan tetapi jejak Tuhan dalam hidup orang tua itu lebih dari pendidikan agama. Lebih dari apapun sistem atau rancangan apapun di dalam gereja. Itu lebih, orang tua lebih berperan penting. Untuk itu setiap orang tua harus hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian artinya berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela di dalam segala hal hidup kita. Amin, saudaraku. Orang tua harus belajar untuk tidak bercacat dalam pikiran, dalam perasaan, dalam tindakan. Untuk itu setiap orang tua harus sungguh-sungguh belajar kebenaran yang murni. Karena kebenaran adalah sarana untuk pengudusan setiap orang percaya yang sudah ditebus. Itu terdapat dalam Yohanes 17 ayat 17. Dengan kematian Yesus di kayu salib, orang percaya menerima pengudusan yang melayakkan dia untuk menjadi anak Allah. Akan tetapi untuk benar-benar memiliki keberadaan sebagai anak Allah, setiap orang harus belajar dari kebenaran Injil yang diajarkan, yang dipertunjukkan Tuhan Yesus selama dia hidup di bumi ini. Hanya Injil yang berkuasa menyelamatkan karaktermu dan karakterku. Itu yang menjadikan seseorang memiliki pikiran dan perasaan Kristus, atau dalam bahasa Alkitabnya, perubahan paradigma. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembelajaran kebenaran yang dilakukan secara konsisten akan mengubah cara berpikirmu dan cara berpikirku yang telah lama sudah keracunan dengan cara dunia. Cara berpikir orang percaya diubah melalui kebenaran Injil yang akan memampukan setiap orang untuk berpikir, berperasaan, bertindak seperti Yesus di dalam kesucian. Karena kalau orang tuanya dihajar begini terus, dia kan benar. Anakku mau aku suksesin supaya anakku sukses. Betul, setiap orang tua punya cita-cita anaknya sukses. Suksesnya di mana dulu? Sukses di dalam Tuhan. Karena orang sukses di dalam Tuhan berarti dia orang benar. Orang benar dikejar-kejar berkat. Berkat mengejar-ngejar orang benar. Itu yang benar barusan. Tapi orang hari ini kalau orang tua tidak di dalam Tuhan, pokoknya sukses secara dunia. Rohaninya remuk terserah. Pokoknya kaya, pokoknya terkenal, pokoknya boom hidupnya. Lihat banyak orang boom hidupnya. Artis-artis terkenal, artis-artis dunia, dia gak bahagia hidupnya. Buat apa saudaraku? Betul? Lah tapi gak banyak orang tua memahami itu. Karena banyak orang tua yang belum disucikan hatinya, pikirannya, konsep berpikirnya tentang Tuhan dan tentang dunia itu belum paham mereka. Pokoknya kalau banyak duit, sukses, terkenal, pasti bahagia. Padahal belum tentu. Padahal kebenaran yang benar adalah kalau aku punya Tuhan dan Tuhan memilikiku, aku dimiliki Tuhan, aku pasti bahagia. Nah itu baru benar. Maka sucikan kau sebagai orang tua, sucikan dirimu. Jadi setiap orang tua harus sungguh mempelajari dan menghidupi kebenaran sebelum mengajarkan anak hidup dalam kebenaran. Katakan amin saudaraku. Sebab hanya dengan mempelajari dan menghidupi kebenaran yang diajarkan orang tua yang punya teladan yang kuat, anak-anak baru bisa memahami jejak Tuhan. Karena banyak orang tua hanya memberi nasihat kepada anak-anaknya tapi tidak menghidupi apa yang dinasehatkan dia sendiri. Jangan rokok ya, tapi dia sering rokok. Jangan bergadang ya, dia sering bergadang. Jangan ini ya, tapi dia sering. Kamu gak boleh begini, belajar tanggung jawab. Anaknya lihat, bapaknya aja kerja gak tanggung jawab. Kamu itu jangan rusak gitu loh jadi anak. Kamu baru remaja udah mulai rusak. Bapaknya aja kasih gambaran rusak. Mau apa saudaraku? Makanya bersukacitalah kalau anakmu sibuk di gereja pelayanan. Mau tidak mau itu kekunci di situ. Tidak menjamin, tetapi lebih baik daripada kumpul dengan orang-orang yang Anda tidak tahu. Nanti ya, maka jadi orang tua itu
seperti guru, digugulan, ditiru. Didengerin sama ditiru hidupmu. Maka yang benar, saudaraku. Ya, kalau kamu tidak bisa kasih teladan, anak-anak merasa tidak perlu serius menanggapi omongan Anda, nasihatmu. Alah, papa, mama mau kosong ngomong, kamu juga begitu. Kan bisa begitu. Maka berangkat dari hal ini, jika orang tua ingin mengajarkan anak hidup dalam kesucian Tuhan, dengar orang tua, jadilah orang tua yang pertama yang mengenakan kesucian dulu. Supaya anak-anakmu mengikutimu. Supaya anak-anak menghormati setiap kalimat yang keluar dari mulutmu. Amin. Ini dimulai dari pembelajaran kebenaran yang tekun. Setiap pagi saya ajarkan begini-begini, saudaraku. Di gereja yang saya layani, di khotbah-khotbah saya ajarkan kebenaran yang murni. Supaya keluarga-keluarga dimenangkan untuk Tuhan. Supaya setiap jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Milikilah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Jangan tidak doa. Orang tua harus doa. Tameng hidupmu, shieldmu itu doa. Kekuatanmu itu di doa. Maka dengan inilah orang tua dapat memberi jejak yang benar kepada anak. Seperti yang Yesus ajarkan. Kalau orang tua sendiri pun bertobat terlebih dahulu. Sekali lagi saudaraku, Anda diberkati Tuhan ya. Semoga Anda dan saya berjuang sampai akhir. Merajut kekudusan hidup. Sebagai orang tua yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Tuhan suatu hari nanti. Selamat pagi, selamat berjuang saudaraku. Tuhan memberkati.